Pokoknya awakmu nulung wong liya, nulung dalam kebaikan, maka kamu akan mendapatkan bagian dari kebaikan tadi. Waman utawi wong yasfa iku lamun nulungi sapa man. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanati al-muttasil ila al-musannaf. At-targhibu fi iqamatil hududi. Ayada at-targhibu fi iqamatil hududi. Hada utawi iki at-targhibu. At-targhibu iku motivasi fi iqamatil hududi. Ing dalem jumenengaken pira-pira had. Halaman 231. Fi iqamatil hududi ing dalem jumenengaken pira-pira had. Had niku hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat melalui Quran dan hadis untuk pelaku-pelaku maksiat. Jadi ada maksiat-maksiat yang hukumannya itu sudah ditentukan oleh syariat. Contoh kayak hadnya orang yang zina, atau hadnya orang yang membunuh, dan seterusnya, atau hadnya orang mencuri, itu sudah ditentukan oleh syariat. Wataribu lan meden-medeni, wataribu lan intimidasi minas syafaati saking nulungi, dia ing dalem iqamatil hudud. Asy-syafa'ah fiha itu maksudnya ada orang dia harusnya dikenai had. Misal dia mencuri, mencurinya sudah mencukupi untuk dikenai hukuman qat'ul yad misalnya. Harusnya dia sudah dikenai hukum potong tangan karena mencurinya itu sudah rubu'ud dinar, sudah 1/4 dinar. Kok 1/4 dinar? Mencurinya sudah napa niko? Rubu'ud dinar napa niki? 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 1/4 kurang lebih nyuri 1 gram emas. 1 gram emas mungkin sekarang 1 juta sekian. Jadi nyuri barang yang dicuri sudah memenuhi kadar ia terkena hukuman haddus sariqah, maka dia akan kena hukuman qat'ul yad, tangannya akan dipotong. Nah, kemudian ada orang-orang yang coba menghalangi agar ia tidak mendapatkan hukuman itu. Nah, orang-orang ini disebut sebagai minas syafa'ati fiha, orang yang memberikan bantuan hukum agar pelakunya tidak dikenai sanksi. Watarhibu lan motivasi fi syafa'ati ing dalem nulungi fi ghairiha ing dalem liyane iqamatil hudud. Jadi kalau permasalahannya bukan dalam hal hudud, maka sebaiknya ia memberi bantuan, tapi dalam konteks menegakkan
hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, maka seseorang harus patuh, harus patuh dengan menjalankan hukuman itu. Jadi kalau misal ada orang kena hukuman kisos, dia harus dieksekusi mati, ya dieksekusi mati, ya. Kecuali nanti ada faktor lain, misal ahli warisnya korban memberikan maaf misal, tapi nanti ada ketentuannya, dia harus memberikan pengganti sebagai sebagai memberikan tebusan sebagai pengganti dari nyawa yang telah dihilangkan. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sinten Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Wasariqu tawi wong nyolong lanang, wasariqatu lan wong nyolong wadon. Sariku pencuri laki-laki, sariqatu pencuri perempuan. Faktu mongko padha ngetoko sira kabeh aidiyauma ing pira-pira tangane sarik wasariko. Jadi para pencuri yang sudah memenuhi kriteria, barang yang dicuri sudah memenuhi kadar minimal, terus barang yang dicuri min firzi misliha, dia barangnya dicuri dari tempat yang memang layak untuk digunakan menyimpan barang tersebut. Misal ada orang naruh perhiasan di teras rumah. Teras rumah kan bukan tempat yang layak untuk menyimpan perhiasan. Maka ketika ada pelaku pencuri perhiasan yang ditaruh di teras rumah tersebut, dia tidak akan dikenai adus sariko alias tidak dipotong tangan. Kenapa? Karena tempat untuk menyimpan perhiasan tersebut dianggap tidak layak, tidak memenuhi standar keamanan. Kayak misal motor, kontaknya ditinggal misal, kemudian dicuri oleh orang yang mencuri, ya tidak sampai dikenai hukuman potong tangan, tapi dosa, tapi tetap nanti kena takzir, tapi nggak dipotong tangan. Karena apa? Karena tadi, karena yang punya itu bisa dikategorikan teledor. Teledor dalam hal apa? Dalam hal menyimpan barang berharganya, yang menyimpan tidak pada tempat yang aman. Kecuali kalau ada kontaknya tapi di dalam rumah, ya ini sudah dianggap aman. Nah nanti kalau misal ada pelaku pencuri yang memenuhi kriteria, nanti dikenai potongan tangan. Dikenai potongan tangan itu dari mana? Batasannya dari mana dipotongnya? Di Quran tidak ada keterangan bahwa pemotongan tangan itu berada di posisi mana, tidak ada. Sehingga salah satu fungsi dari hadis terhadap Quran itu diantaranya adalah bayan takyid. Jadi di Quran itu kadang ayat-ayatnya itu sifatnya mutlak. Mutlak itu belum dibatasi. Sehingga untuk mengetahui batasannya sampai mana itu harus ada keterangan tambahan. Nah keterangan ini seringkali didapat dari hadis. Kalau kita melihat ayat ini, perintahnya hanya untuk memotong tangannya saja. Pelaku pencuri akan dikenai hukuman potong tangan. Misal kalian ditanya, anggota tangan kalian itu mana? Mungkin kalian akan mengatakan ini tangan saya. Terus kira-kira dipotong sampai mana? Apakah dipotong sampai sini ketiak? Karena ini juga termasuk anggota tangan. Atau dipotong hanya sampai siku? Karena orang wudhu basuh tangan sampai siku, atau dipotong hanya sampai pergelangan tangan. Ternyata dulu ada pelaku pencurian, ya ada pelaku pencurian didatangkan ke hadapannya Kanjeng Nabi menyuruh memotong tangannya sampai alku atau mifsolul kaf. Mifsolul kaf itu tulang yang menjadi pemisah tangan dengan telapak tangan. Jadi sampai sini.
Sehingga ketika ada orang mencuri dikenai hukuman potong tangan, itu yang dipotong ini alqu. Ini yang dipotong. Nah, kok tahu yang dipotong hanya sampai sini? Karena ada hadis Kanjeng Nabi. Karena ada keterangan yang didapat dari hadisnya Nabi. Padahal di Qur'annya itu tidak ada keterangan sampai pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu keterangannya didapat dari mana? Hadis. Kemudian ada fungsi-fungsi lain. Hadis itu kadang fungsinya bayan tafsir. Contoh ya, kayak di Quran itu nggak ada keterangan mengenai waktu-waktu sholat, rakaat sholat. Ya ada ya waktu, cuma tidak sedetail hadis. Kemudian rakaat sholat, kemudian tata cara sholat. Nah, kemarin rame ini ada orang mengatakan bahwa Quran itu ada perintah sholu kama ra'aitumuni usolli, tapi tidak pernah diterangkan secara detail. Sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam itu tidak diterangkan secara detail, secara berurutan di Quran. Ya memang benar, memang nggak ada. Adanya itu ada di hadisnya Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi Kanjeng Nabi mengerjakan sholat melalui hadis fi'lunya Nabi, melalui hadis fi'linya Nabi. Kemudian sahabat jadi tahu sholat itu ibadah yang seperti apa. Karena sebelum Kanjeng Nabi melakukan praktek sholat, sahabat itu bertanya, "Maya as-sholat, sholat itu apa?" Kenapa? Karena secara lughat, secara bahasa, sholat itu maknanya doa. Kalian berada di pojokan, mengangkat kedua tangan, ya Allah, kalian berdoa. Bisa kalian disebut sedang melakukan sholat, tapi sholat secara bahasa. Kalau sholat secara syariat, secara syarak, secara istilah, itu ya ibadah yang di situ ada ucapan, ada perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sebagaimana praktek sholat yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah itu kemarin ada orang mengatakan, coba saya dicarikan kalau praktek sholat kita itu sama dengan praktek sholatnya Kanjeng Nabi. Coba yang ada di kitab-kitab itu apakah sama? Apakah sama? Itu sampai ada orang mengatakan demikian. Jadi tata cara sholat yang kita kerjakan, yang kita dapat dari guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, terus menerus sampai kemudian sambung ke sahabat sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun kita tidak melihat langsung Kanjeng Nabi melakukan sholat, tapi dengan riwayat hadis yang derajatnya itu mutawatir, yang menyampaikan hadisnya itu jumlah rawinya banyak, disampaikan dari rawi yang jumlahnya juga banyak, terus menerus di tiap obatkoh rawinya jumlahnya banyak. Dengan jumlahnya rawi yang meriwayatkan, ini bisa dipastikan mereka tidak akan mungkin sekongkol untuk berbohong. Coba sholatnya kita dengan sholatnya orang di Jawa Barat, di Jawa Timur, yang gurunya berbeda pun tata caranya sama. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwa apa yang kita pelajari, apa yang diterangkan oleh guru-guru kita itu memang benar-benar ada sumbernya, dan sumber ini bisa dipertanggungjawabkan. Di kitab-kitab ada. Ini terkait fungsi hadis terhadap Quran. Waqala ta'ala, misal orang gak mau pakai hadis, maunya pakai Quran, wah rawan sesat yang itu. Kayak misal di Quran itu ada ayat Kurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian, bagi kita makan bangkai, wadama, kemudian darah, kemudian apa? Kemudian walahmul khinzir. Kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian
bangkai, darah, kemudian babi, daging babi. Kalau orang hanya berpatokan ayat Quran ini, maka sesuatu yang diharamkan, yang disebutkan di dalam Quran itu jumlahnya tidak banyak. Justru keterangan terkait hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi itu banyak keterangannya di hadis. Contoh kayak hewan yang dinabi punya cakar, punya paruh, cucuk kayak manuk, cucuk lancip kayak burung elang. Itu kan hukumnya apa? Haram. Itu keterangannya di hadis. Hewan yang bisa hidup di dua alam itu ada di hadis. Nah makanya banyak sekali keterangan-keterangan terkait hukum haramnya hewan itu adanya di hadis. Ya memang Quran itu didesain dia bersifat global, sehingga yang memerinci, yang merangkai secara detail itu hadis. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu utawi wong wadon kang zina, waz-zani lan wong lanang kang zina, fajlidu padha jilita sira kabeh. Fajlidu itu dari kata jalada. Jalada maknanya kulit. Fajlidu maksudnya kulite. Kulite itu disabet, dipukul. Kula wadin ing sabet-sabet wong suci minuma saking azaniyatu wazani mi'ata jaldatin kelawan 100 sabetan, kelawan 100 pukulan, dicambuk ping 100. Nah ini keterangan yang unik ini ya. Jadi dalam konteks mencuri ya, dilihat di ayat Qurannya ya, ketika membahas pencurian yang disebut pertama kali adalah pencuri laki-laki, wasariku baru wasarikotu. Tapi ketika membahas perzinahan yang disebut pertama perempuan, azaniyatu baru wazani. Ini kalau menurut ulama memberikan pemahaman bahwa pelaku pencurian kebanyakan laki-laki. Karena yang disebut pertama adalah wasariku baru wasarikotu. Sehingga kalau kalian melihat berita kriminal, pencuri itu rata-rata dari kalangan laki-laki. Di Qurannya yang disebut laki-laki dulu. Tapi kalau bahas masalah perzinahan, di Quran yang disebut perempuan dulu, wazaniyatu baru wazani. Ini memberikan keterangan bahwa perzinahan itu seringkali penyebabnya dari kaum perempuan. Mungkin dari segi cara berpakaiannya, atau mungkin dari sesuatu hal yang menggoda laki-laki dan lain sebagainya. Jadi perzinahan itu seringkali pemicunya adalah perempuan. Coba kalian lihat, rata-rata orang yang jual diri kebanyakan itu dari kalangan perempuan. Makanya di Quran disebut perempuan dulu. Wala takut lan ojo ngalap kum ing sira kabeh. Bima kelawan azaniyatu wazani apa rokfatun welas asih, apa rokfatun kemurahan hati. Idi nilai dalam hukume Allah. Ingkuntum lamun ono sira kabeh. Tuk minuna iku padha iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Jadi kalau kalian iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka jangan ada kata kasihan, jangan ada kemurahan hati bagi para pelaku perzinahan. Wal yasyad lan becik nyeksekake ada bauma ing adape azaniyatu wazani. Maksudnya ketika pelaku pezina, pelaku zina laki-laki atau perempuan yang dieksekusi dicambuk 100 kali, itu ada keharusan harus disaksikan
oleh beberapa orang. Sapa ifatun sapa kelompok minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Tak terangaken nggih. Nek ana wong zina. Zinane kuwi zina wiru muson. Zina wiru muson itu orang yang belum pernah merasakan berhubungan suami istri melalui hubungan yang sah. Belum pernah nikah terus zina. Zinai zina wiru muson. Nek zina wiru muson dicambuk 100 kali. Terus sebagian ulama mengatakan tidak cuma dicambuk, tapi juga diasingkan selama 1 tahun, ditaruh di daerah terpencil selama 1 tahun. Ini keterangan tambahan diasingkan selama 1 tahun itu ada di hadis. Ya mungkin di penjara nih kalau sekarang. Kemudian kalau zinanya zina muson itu ya tadi zina orang yang sudah pernah merasakan hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan. Oke, nah ini nanti dikenai hukum rajam. Hukum rajam itu dilempari waktu sampai mati pelakunya. Dulu itu sahabat yang pernah dirajam itu sahabat Ma'is. Sahabat Ma'is. Sahabat Ma'is itu ketika tahu ada wahyu yang menerangkan bahwa pelaku zina itu harus dieksekusi. Ma'is itu mengaku ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku badhe zina. Kanjeng Nabi awalnya tidak merespon. Karena bagi Kanjeng Nabi, andaikan Ma'is benar-benar melakukan, sebaiknya dia cukup diam karena memang dosa yang ia perbuat ditutupi oleh Allah, tidak diketahui oleh orang, dan dia cukup tobat. Dia tobat sudah cukup diampuni, asal serius. Tapi Ma'is itu merasa tidak puas. Wong keterangane pelaku zina itu harus dapat ancaman. Kalau zinanya zina muson itu dirajam, ya pokoknya saya harus dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi saya nggak puas, merasa nggak puas, merasa nggak tenang hatinya. Akhirnya Ma'is tetap mengulang lagi pengakuannya. Kanjeng Nabi kulo melakukan perzinahan. Kanjeng Nabi sempat menyirau, apa kamu udah gila Ma'is ya? Tiba-tiba datang terus ngaku nopo. Kemudian, nah ini kalau ada orang kok zina, itu bisa kena eksekusi. 1 kalau dia ikrar itu ngaku. 2 kalau ada saksi. Saksinya itu 4 orang adil yang melihat secara langsung. Berarti melebihi 4 orang adil. 4 orang adil itu cara gampangane ya cara saiki ya kiai misalnya, orang kiai papat nonton perut secara langsung. Nah ini kan mungkin sangat jarang sekali. Makanya dulu itu zaman Kanjeng Nabi nggak ada orang, nggak ada catatan sejarah yang saya ketahui yang kena hukuman rajam karena yang kena hukuman haddu zina karena ada penuduh yang mampu mendatangkan saksi. Saksi ini kudu papat-papatnya kudu wongnya adil kabeh, kan berat. Ya wong adil kabeh maksud kiai terus janjian wong papat ayo ngintip bareng bisa. Nek wonge rada fasik ngono rada nakal ngono ya rada macem kan, rada mungkin. Syaratnya wong papat kudu adil kabeh. Nah iki jadi kalau zinanya muson dirajam, dilempari batu sampai mati. Ini Ma'is. Tapi Ma'is ketika dieksekusi meninggal, niku ares niku guncang. Ares Gusti Allah itu guncang. Karena apa? Guncangnya itu karena apa nih? Menjadi tanda diterima berbagai Ma'is.
Ditobati Ma'is niku melalui permintaan agar dieksekusi, itu menjadikan tobatnya itu diterima. Saking diterima nih tobatnya Ma'is niku aras sampai guncang. Nah, ketika proses eksekusi itu sebaiknya disaksikan oleh sebagian orang, minimal 4 orang. Kudu ono sing jadi 4 wong. Kenapa 4? Karena dalam kasus perzinahan saksi minimalnya 4. Sehingga ketika proses eksekusi harus ada yang menyaksikan minimal 4. Nah, disuruh menyaksikan itu tujuannya apa? Di antara ini tujuannya biar membuat jerah. Wakola dahulu sinten Allah Ta'ala. Waman lam yakun bima anzalallahu fa'ulai kaumud dhalimun. Waman utawi wong lam yakun ora hukum sopoman bima kelawan hukuman anzala kang nurunake Allahu sinten Allah. Faula ika mongko utawi mengkono man hum ya ulai adzalimuna iku wong kang padha dolim kabeh. Jadi kalau ada orang tidak mau menghukum pelaku pelanggar hak, pelaku zina atau pokoknya pelaku maksiat yang ada ketentuan hukum hadnya, kok tidak dihukum sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, maka orang-orang tadi dikategorikan orang-orang yang dolim. Wa qala dawuh sinten Allah Ta'ala mayashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa mayashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Man utawi sapa wong Yasfa iku nulungi sopena syafa'atan kelawan pertolongan hasanatan kang bagus yakun mongko ono lahu iku kedue man apa nasibun bagian mida saking hasanah. Nek ono wong gelem bantu wong liyane dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tadi. Oh, ini awakmu nulung wong liya, nulung dalam kebaikan, maka kamu akan mendapatkan bagian dari kebaikan tadi. Waman utawi wong yasfa iku lamun nulungi sapa man syafa'atan ing pertolongan sayi'atan kang Allah sayi'atan kang elek. Ada orang menolong orang lain dalam keburukan, yakun mongko ono lahu iku kedue man apa kiblun tanggungan mida saking sayi'ah. Jadi orang yang ikut menolong, ikut memberi kontribusi dalam keburukan, maka ia akan ambil bagian terhadap keburukan tadi. Yo melu oleh dosa. Maka nek tulungi wong yo deleng-deleng nggih, nek sing ditulungi wong apik dalam kebaikan ya akan dapat bagian dari kebaikan tersebut. Nek nulung kok perkara maksiat ya oleh maksiat oleh dosa ini. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Ya, asli sini.